Teknologi punya dua sisi yang kontras banget dalam hidup kita. Penasaran? Yuk kita bedah satu-satu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maria Felicia dari kelas 10-3 absen 20. Sektor pertama yang akan saya bahas adalah sektor pendidikan. Teknologi memberi kita akses instan, kejutan, e-book, dan video tutorial di YouTube. Bahkan sekolah bisa dilakukan dari rumah secara fleksibel demi mengasah literasi digital. Namun, kehadiran AI dan mesin pencari justru memicu budaya plagiarisme instan lewat aksi copy-paste tugas secara mentah-mentah. Fokus belajar kelas pun seringkali hancur berantakan akibat gangguan notifikasi WhatsApp atau game online yang muncul di layar ponsel. Tragisnya, jurang kesenjangan digital masih nyata bagi teman-teman kita yang kesulitan membeli kuota atau gawai yang mumpuni. Lewat Gawai Pintar, kini kita bisa melacak detak jantung, coba langkah kaki, hingga berkonsultasi dengan dokter lewat aplikasi telemedicine tanpa perlu mengantri rumah sakit. Sayangnya, radiasi cahaya biru dari layar gawai yang kita tatap hingga larut malam justru merusak hormon melatonin dan memicu insomnia akut. Akibat asyik bermain ponsel, mata kita menjadi cepat lelah dan minus. Kita pun rentan terjebak gaya hidup sedentar, yang menjadi akar masalah obesitas ini. Selanjutnya, sektor hiburan dan kreativitas. Media sosial adalah panggung tanpa batas bagi kita untuk memamerkan bakat mengedit video atau menari lewat Instagram Reels demi mengikuti tren global secara real time. Akses hiburan pun menjadi sangat murah melalui platform streaming musik dan film legal yang bisa dinikmati kapan saja. Sisi gelapnya, algoritma aplikasi sering menjebak kita dalam lingkaran doom scrolling hingga tugas sekolah terbengkalai. Kita juga rentan terpapar konten kekerasan ekstrim serta dihantui rasa cemas FOMO atau fear of missing out jika tidak mengikuti tren viral yang ada. Selanjutnya, sektor ekonomi dan bisnis. Transaksi keuangan kini sangat praktis karena kita dapat membayar apa saja menggunakan dompet digital seperti GoPay atau Kris. Remaja bahkan bisa menjadi pengusaha sejak dini dengan membuka toko online di Shopee ataupun TikTok Shop bermodalkan konten kreatif tanpa biaya toko fisik. Namun, kemudahan belanja satu klik ini seringkali memicu sifat konsumtif yang membuat kita boros. Keamanan digital juga diintai oleh jebakan phishing, sementara toko-toko konvensional milik pedagang kecil perlahan gulung tikar karena kalah saing. Selanjutnya, sektor social life. Aplikasi pesan instan membuat koordinasi tugas kelompok menjadi sangat mudah dan membantu kita menemukan komunitas yang sefrekuensi, seperti sesama pencinta K-pop atau game. Namun, interaksi tanpa tatap muka ini rawan menyuburkan cyberbullying berupa komentar jahat yang merusak mental. Banyak juga remaja yang kehilangan privasi karena gemar mengumbar data pribadi di status media sosial. Pada akhirnya, kita sering terjebak membandingkan diri secara sosial, merasa minder hanya karena melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna di lini masa. Nah, teman-teman, sekarang udah tahu ya kalau teknologi itu bisa berdaya besar untuk kreativitas dan juga koneksi kita. Namun, juga dapat berdampak buruk untuk kesehatan mental dan juga manajemen waktu apabila tidak digunakan secara bijak. Kuncinya ada di keseimbangan antara dunia digital dan juga interaksi nyata. Akhir kata, saya Maria, terima kasih, Tuhan memberkati.